Kristen. Salah satu korban daripada si Edis sampai hampir kulihat kayak ada gangguan mental. Itulah si Irama itu, Irmanyo. Kan kasihan kawan. Haleluya. Ada lagi entah doa Bapa kami. Dibuatnya apa? Tuhan yang tidak pakai celana dalam gitu-gitu menghujat. Kenapa kawan? Ada yang bilang karena cintanya ditolak Edis. Lah berarti dia bukan mencari Kristus tapi mencari si Edis. Ini harus kalian pahami. Wahai herder, aku tahu herder itu tidak punya otak. Dia hanya punya kesetiaan. Tapi sekali-sekali setialah kau sama Yesus. Jangan kau setia sama Edis. Paham ya? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada menghujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Wak Labu atau Rudianes ya baku hantam dengan berbalas pantun, bukan baku hantam tapi berbalas pantun dengan si mata jengkol atau si mata pisau ya, Visi the King. Dia mengaku sebagai seorang pengacara yang dimana dia menantang ataupun ya hanya berceloteh-celoteh. Kenapa? Debat dengan Islam itu mereka ini orang-orang yang tidak berkualitas ya. Jadi sudah tidak ada lawan debatnya mungkin ya kan. Islam juga malas debat sama orang-orang yang tidak berilmu, yang hanya pandai menghujat, menghina-hina, mendikti lalu menghina-hina itu untuk apa juga. Tidak ada ilmu yang dapat kita serap, tidak ada ilmu yang dapat kita ambil selain daripada kebencian saja. Nah, jadi lebih baik kita adu domba saja. Perihal masalah donasi ya, yang dimana Rudi ini di ungkit-ungkitnya ya segala sesuatu apa yang diberikan oleh para donaturnya terhadap Rudianes. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Sekalipun kau Kristen, ingat Mahatma Gandhi. Apa katanya? Saya suka Kristusmu, tapi saya tidak suka Kristenmu. Pahit nggak? Pahit. Kenapa dia tidak suka sama Kristen? Karena waktu itu orang Belanda, orang penjajah itu melarang orang yang bukan orang-orang bule itu untuk masuk. Sama kita dengan sekarang. Apa yang membuat Kristen itu tidak mau diapakan orang? Karena kalian lihat sekarang. Kristen itu bukan pekabar Injil sekarang, tapi penghujat. Pegang cakap saya. Yang tadinya RK ya, bicara tentang firman Tuhan, sekarang dia sudah mulai menyinggung Islam banyak kali. Saya kasihan, nanti hati-hati ya RK ya. Kemarin kami apa namanya itu ya, teleponan bertiga, aku bom RK. Aku bilang, RK kamu harus berhati-hati, jangan terlalu overlap. RK-nya ku ingatkan mau mendengar. Si mata jengkol, ku ingatkan kawan, malah ini GBI Kairos diusir gitu. Yang ku usir itu kawan, sudah ku jelaskan ya. Ngapain aku ulang-ulang lagi? Ada videonya kok. Kenapa aku tak mau menghapus segala sesuatu, biarin aja. Kenapa aku buat begitu? Karena aku ini orang yang terbuka, data aku cari ada. Nama aku kalian tahu lengkap, ya. Terpaksa berbohong terlanjur, kaki hati hancur sekalian Rudi karena ketahuan uang donasi pakai bangun rumah. Saya tidak menggunakan uang donasi si Rudi Simamora untuk bangun rumah, tidak pernah. Tapi rumah ini dibangun betul karena donasi orang banyak, betul. Tapi bukan donasi Rudi Simamora. Keliru kalian. Waktu Rudi Simamora datang ke sini ini sudah jadi. Aku lagi cari-cari video Rudi Simamora berkunjung ke rumahku di mana ya? Coba aku cari mana tuh ada ya.
Sebentar ya. Anak Batak berkunjung ke sang debater. Kenapa kemarin itu hilang? Gara-gara gini kawan. Dia waktu itu kan ditangkap. Jadi kita juga harus waspada ya. Oh ini ada ini. Oh ini lainnya. Oke. Jadi para penghujatku, dengar kalian. Rumah ini sudah jadi ketika Rudi Anak Batak 2003 datang. Ini nih ada. Oke. Ini dari YouTube ya. Tempat sang debater ya. Jadi di sini dia live. Ini Anak Batak itu. Kolamnya kan sudah ada. Yang kalian belum ada. Ini kolamnya sang debater nih ya. Kalau ecek biasalah. Mana suruh di semua ya? Ini lainnya suruh semua. Itu aku dan anakku ya. Syabi mana? Itu Syabi pakai masker. Ya. Itu Syabi pakai bataknya, tulus bataknya. Nah, jadi kawan-kawan, para hujater, para herdernya Syedis, kalian salah kalau menilai aku memakan uang Rudi Anak Simamora untuk bangun kolam. Tahun 2000 berapa? 2003, nanti kalian cara ya, berkunjung ke Sang Debaters, pertemuan antara Anak Batak dan Sang Debaters. Ronald Silaban 16 ya. 3 tahun lalu kawan. Ya. Sekarang 2000 berapa ini? 2025. Pas 2023 awal dia datang ini. Paham ya? Jadi kalian itu kawan, kasihannya aku lihat kalian. Kenapa? Kalian itu diracuni si Edis otaknya. Dia racuni si Mata Jengkol. Kalian dengar-dengarlah si Mata Jengkol. Aduh. Sehingga apa? Iblis di dalam diri kalian keluar. Ya. Paham kalian? Nah ini lagi ya. Ini ada. Ada di tempatku. Ini kawan. Streaming 3 tahun yang lalu ini. Sang apologet. Ada. Cari kalian Anak Batak datang ke Padepokan Sang Debater. Itu judulnya. Jadi kubungkam sekarang mulut-mulut Syedis, mulut-mulut si Mata Jengkol. Aduh kawan, kecil kali lah kalian untuk kulawan. Paling sebentar lagi nangis. Kayak Syedis kamu mulai nangis-nangis kan? Mau kami penjarakan, mau kami tangkap. Ngapain dis? Lihatnya. Ya. Suaranya belum keluar ya. Banyak iblis tuh. Pengikutnya banyak ya. Jadi iblis ini pun mengaku dia pencipta langit dan bumi, itu pasti. Kalau dia tidak mengaku pencipta langit dan bumi, manusia tidak akan pernah bisa dia goda. Karena apa? Kalau dia bilang, hei manusia aku adalah iblis, orang nggak mau tahu. Loh, ini iblis, kita tengking yuk, kita usir, begitu misalnya. Tapi kalau dia bilang, hei manusia aku adalah pencipta langit dan bumi juga loh. Nah, ini Rudi Simamora kawan, dengan gayanya yang dulu. Aku yang membuat dia ini terkenal dulu. Makanya si Julius pintar. Waktu Rudi Simamora ditangkap, digiring-giring Julius biar aku juga ketangkap. Tapi kan mana bisa begitu kawan. Paham ya? Kalau kalian lihat tekanan sama aku dari dulu begitu kuat kawan. Edis mana ada tekanan sama dia? Dia dikejar si Bobson. Gara-gara apa? Mulutnya lincah menghujat Katolik. Masa dibilangnya Katolik penyembah berhala? Kan kurang ajar kawan kan? Nah itu kawan. Biar tahu kalian, Anak Batak itu udah pernah datang ke sini 3 tahun lalu. Kujamu dia dengan baik kawan. Ada video dia diangkatnya lagi apa? Belanga-belanga. Oh ini pantat belanganya hitam-hitam katanya. Kalau tekanan kawan, belum ada yang melebihi tekanan kepada Sang Debater di muka bumi perdebatan Indonesia luar angkasa jagat raya. Gak ada. Jadi siapa menekan dia?
Dia itu dikejar Bob Samsir Simbolon karena menghujat Katolik, penyembah berhala, menyembah patung Maria dan patung Yesus. Tahu? 2021 mulai ditelurkan si Edis itu. Diulanginya lagi 2023. Si Bob Samsir Simbolon nggak terima. Kenapa kau seorang Kristen begitu? Dibuat mau disomasi si Bobson lah dia. Lari dia terbirit-birit. Waktu itu pertama lari ke Singapura. Menghilanglah dia sempat. 2023 awal ya. Setelah mau dikejar Bob Samsir Simbolon, malah dihinanya Bob Samsir Simbolon. Paham ya? Nah, itulah kawan. Jadi jangan kalian mengira Kristen itu jaya karena menghujat Islam. Enggak. Kalian salah. Lama-lama Kristen itu identik. Tidak perlu dia mendengar firman Tuhan. Tapi lebih perlu dia mendengar bagaimana Islam dihujat. Apakah sekarang sudah terjadi? Terjadi. Apa buktinya? Si kursi emas, khotbah dia di gereja, kan menghina Kristen, Islam. 2,5%. Bagaimana itu bisa masuk ke dalam gereja? Saya saja seorang pendebat, ketika khotbah dalam gereja, saya tidak mau nyinggung Islam. Lebih bagus saya beritakan Bible. Hati-hati kalian kawan, kebanyakan kalian menghirup-hirup udara uclim-uclim itu, aduh. Kalian akan jadi seperti uclim. Lihatlah sekarang keadaannya. Dikit-dikit, laporkan kau, laporkan. Kayak uclim. Ayo kita persekusi rame-rame ke tempat Rudi. Aduh, malu tahu cengeng. Gak usah kau jadi pendebat. Sudah lari ke luar negeri, cengeng lagi. Tapi dia kan pengamis bersertifikat internasional ya kawan-kawan ya. Nah sekarang kuliahkan sama kalian. Bagaimana dulu aku dengan Rudy Simamora itu begitu, ya boleh dikatakan kompak lah. Tapi Rudy Simamora dia mengakui. Sampai dia datang ke rumahku, dia belum plong menyayangi aku, mengasihi aku. Pengakuan dia. Sampai saya datang ke rumah sang debater, hati saya belum plong melihat sang debater. Ini musuhku katanya. Tapi musuh dalam arti apa? Teologi ya. Ini musuhku katanya. Sampai dia ketangkap. Ya. Kuurus ya dia selama dalam penjara. Begitu dia keluar, apa yang dibilangnya? Musuhku yang merawat aku, yang menjaga aku. Pengakuan dia. Masih ada videonya itu dulu. Nanti kalian cari. Bulan-bulan berapa dia keluar? Hah? Cari saja ada itu. Ini ya. Ini aku dengan Rudy Simamora ini. Inilah dulu gaya pertama Rudy Simamora. Dia punya ciri khas. Ulos Batak dibuatnya, masker dibuatnya ini. Segerombol setan ini lebih rendah daripada iblis ini. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Bang, aku mau bertanya dulu sama Abang. Mana lebih dulu? Segala sesuatu diciptakan atau iblis ada? Artinya dia sudah ada, malaikat sudah ada. Nah, ketika dia memberontak terhadap Allah, mana lebih dulu? Segala sesuatu diciptakan atau iblis memberontak dulu? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Kalau ditanya mana lebih dahulu segala sesuatu ada diciptakan atau iblis? Segala sesuatu ini menyangkut apa? Anak ini selalu datang. Itu tahu apa ya? Ya, coba makan ya. Yuk lah. Udah makan? Makan apa? Sakwe. Sama susah misalnya. Oke, Papa mau dialog dulu? Papa mau ikut di sini? Ayo. Dia kayaknya penggemar Rudy Simamora itu anakku tuh kawan. Dia melihat terus Rudy Simamora anak Batak. Nah, kalau ditanya mengenai iblis ini, mana lebih dahulu segala sesuatu diciptakan? Segala sesuatu ini artinya apakah sampai finish penciptaan langit dan bumi? Karena menurut Alkitab dari Kejadian 1, Kejadian 2, yang paling terakhir diciptakan adalah langit dan bumi. Paham ya kawan-kawannya? Jadi kawan-kawan, sudah jelas Rudy Simamora itu datang ke sini kawan. Kami bertemu, salaman baik-baik. Tapi dia mengaku sampai saya datang ke rumah sang debater, hati saya masih mendongkol sama sang debater. Kenapa? Dulu pertama-tama dia muncul, ku sekak-sekak dia kawan kalau berbicara.
Kan dulu di kanalku ini terkenal dengan gayanya yang pakai itu. Dia dulu nggak mau itu buka itu kawan, buka tujung-tujung Batak itu nggak mau. Ku bilang ini ciri kau ini sudah bagus, lanjutkan, kan begitu ya. Tapi memang dialah yang bernasib sial terus ya, gara-gara apa? Ya tahulah kalian, ya muslim-muslim itu. Dan begitu dia keluar penjara apa katanya? Rudi Yohanes ini katanya, orang yang dulu saya benci, bagaimana orang yang dulu saya benci mau mengurusi saya di dalam penjara? Itu nggak kutambahi, semua orang tahu ucapan itu kok. Ya, nah, kawan-kawan, ini sekalian pengumuman. Hari Kamis saya akan berdebat dengan Dr. Budi Asali mengenai Yudas ke surga apa neraka. Dia doktor ke-6 yang coba-coba menguji dalil saya, dan percayalah nanti keok juga itu ya. Bukan kayak si kiamat, ecek-ecek. Aduh, diajaknya aku berdebat, tak ngerti dia topik debat. Yesus ke surga apa ke neraka? Datang kiamat jawab, Yesus, Judas. Oh, Judas itu bisa ke surga, bisa juga ke neraka. Abu-abu. Berarti benar juga pernyataanku 50%. Kan? Kalau ada benarnya ngapain debat? Ya. Jadi kawan-kawan, kalian perhatikan baik-baik hari Kamis jam 6.30. Mudah-mudahan terkejar saya karena saya ke Pekanbaru sidang di Petun ya. Saya sampai di sini ya mudah-mudahan jam 5. Jam 6.30 kami akan diskusi. Pas jemput anak pulang, pas lah itu. Ya. Ditunggu saja kawan. Kubal Bali Budi Asali itu, lihat nanti. Paham kalian ya? Aku ini nggak kayak si Edis kawan. Edis itu mengeluarkan satu statement. Statementnya itu mengandung kekacauan. Tapi dia tidak bertanggung jawab atas pernyataannya. Kenapa? Ada di belakang dia orang-orang yang membisiki dia. Apa bisikannya? Dis, tidak usah kau bahas Kristen. Kalau sama bom-bom tuh, kalau kau sama Rudi tuh, udahlah hujat aja Islam. Biar dapat uang kau terus miliaran. Makanya Edis itu tidak mau kawan berdiskusi dengan orang Kristen. Makanya dia mengeluarkan pernyataan apapun. Karena mereka ini kan penyesat ini kawan. Dikeluarkannya pernyataan apapun, kelompok mereka ini tahu. Pengikutnya akan nerima. Benar apa benar? Benar. Lihatlah semua sekarang herder Sedis. Kan menerima Yesus bukan Tuhan. Makalah dibela-bela dia. Oh, ada ini like-ku, tulangku, stompul. Maksud Edis itu kan kurios. Kurios itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Ini nggak tahu dia. Makanya bilang si Rudi Simamora, Bang, yang bodoh Yesus, nggak usah kau apa-apakan bang kan ya. Nggak tahu dia apa-apa. Tahu kalian? Ketika Yesus diuji iblis, dia adalah Tuhan. Datang malaikat melayani dia. Kenapa malaikat melayani dia? Karena dia Tuhan. Tuhan atas apa? Malaikat. Tuannya malaikat siapa? Hanya Tuhan kan? Edis nggak tahu gitu. Makanya dibilang Tuhan dari segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Paham ya? Dia kira kurios itu hanya ya Tuhan biasa. Kayak Tuhan apa? Tuhan Takur. Tuhan Tanah. Bukan. Nah, Edis sengaja membuat kegaduhan ini. Gak mau dia melayani orang untuk menjawab jalan keselamatan dari iblis. Gak mau dia. Apalagi sama aku. Aduh, takut kali dia kawan. Dicobanya kemarin. Baru masuk aku diturunkannya ke bawah. Kan kurang ajar. Paham ya? Beda dengan kiamat. Kiamat modal nekat. Mat, ada 2 kali kami kan. Salib jalan dari iblis atau dari Tuhan? Kayak orang mabuk dia menjawab. Serang-serang pribadi. Kemarin juga kan serang-serang pribadi kan. Cuman karena aku tahu dia anak-anak, aku biarkan aja. Masih anak-anak, kencing belum lurus dia itu kawan. Masih megol-megol kencingnya. Tapi dia bisa dia bawa anak. Paham kalian ya? Jadi kadang kasihan aku lihat kalian kawan. Demi si Edis, rela kalian menjadi begoders. Ini yang berbahaya. Jadi Kristen itu berdiri kawan, tidak dibangun atas hujatan. Kristen yang dewasa ini, jadi aku mau membagi kawan, kekristenan itu jadi 3 gelombang. Zaman para rasul, setelah itu zaman ulama lah aku bilang ya, atau orang-orang kekristenan. Rasul kan tidak ada lagi. Jadi apa? Waktu itu Katolik ada mulai dari Paus sampai
frater segala macam itu ada. Baru zaman sekarang Kristen yang dibangun dari hujatan. Hati-hati orang Kristen, selalu saya ingatkan, tidak ada Kristen itu berdiri atas hujatan selain di abad ini. Di tahun 2025 inilah aku bilang. Apa buktinya? Kan kalian lihat masuk ke tempat Edis. 2 orang Muslim. Oh iya, semenjak nonton Bang Edis, saya menjadi bernafsu meninggalkan Muslim katanya. Dia bukan mengatakan saya mengenal Yesus. Tapi kalian kan herder dungu. Herder itu tidak punya otak. Dia hanya punya apa? Kesetiaan menjaga tuannya. Coba kalian amatilah. Kalau aku selalu ku amati. Orang ini bicara apa? Mana pernah dia bilang, semenjak saya mendengar Bang Edi, saya percaya Yesus Kristus ternyata adalah Allah Tritunggal. Yesus adalah Tuhan. Tidak pernah. Yang ada apa? Wah, semenjak Bang Edi live, saya mengerti ajaran Islam. Islam itu begini bogono. Ternyata saya selama ini begini bogono. Inilah yang saya bilang Kristen dibangun dari hujatan. Namanya nanti kita buat Krislam. Habis gimana mau kita bilang Kristen yang dibangun karena mengujar Islam. Kalian lihatlah. Cobalah kalian pakai otak. Lihat orang itu datang. Cetek-cetek. Ya, semenjak Bang Edis, saya baru terkejut Bang Edis. Ternyata Nabi kami begini. Ternyata isi Quran kami begini. Ternyata agama kami begini. Gak dia bicara. Wah Bang Edis, semenjak ketemu Bang Edis, saya tahu bahwa Yesus itu penuh kasih. Bahwa Yesus itu disalib. Disalib untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Saya tahu simbol orang Kristen kenapa salib. Gak ada yang seperti itu kawan. Lihat kalau percaya kalian. Gak percaya. Percaya kalian orang yang nelpon saya di situ sekarang. Udah kembali itu ke jadi Muslim. Ternyata di Kristen gak enak. Gak bisa kawin 4 kali. Gak enak. Cobalah nampil gak dia lagi orang-orang itu? Gak nampil. Itu biar kalian tahu. Gak enak di Kristen ini. Gak bisa nikah 4 kali katanya. Kan ngeri kawan, ngeri. Di Kristen. Salah satu korban daripada si Edis. Sampai hampir kulihat kayak ada gangguan mental. Itulah si Irama itu. Irmanyo. Kan kasihan kawan. Haleluya. Ada lagi entah doa Bapa kami. Dibuatnya apa? Tuhan yang tidak pakai celana dalam gitu-gitu menghujat. Kenapa kawan? Ada yang bilang karena cintanya ditolak Edis. Lah berarti dia bukan mencari Kristus, tapi mencari si Edis. Ini harus kalian pahami. Wahai herder. Aku tahu herder itu tidak punya otak. Dia hanya punya kesetiaan. Tapi sekali-sekali setialah kau sama Yesus. Jangan kau setia sama si Edis. Paham ya? Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Baku hantamnya para coten-coten. Rudianes, Wak Labu versus si mata jengkol. Ya, jadi si Visi the King ini ya, atau si mata pisau itu asli, nah itu nama samaran sih. Nah, dikasih gelar, dikasih julukan sama si Wak Labu ya. Si mata jengkol. Dia sakit hati betul tuh sama Rudianes sama siapa? Si mata jengkol nih, wah sakit hati betul. Karena apa? Gerejanya asik diungkit-ungkit aja donasi yang dia dapat ya dari donaturnya tuh diungkit-ungkit aja sampai sekarang. Bahkan ya donasi-donasi yang ada yang didapat oleh Rudianes yang saat ini dijadikan anak terong itu ya, para donaturnya juga banyak yang meminta kembali, menyesal gitu. Ada aja orang sudah diberikan ya kan, sudah dikasihkan menyesal. Minta balik gitu. Inilah bukti tanda bahasanya di dalam kekristenan itu ada pamrih ya. Ketika memberi itu ada pamrih. Nah, jangankan kepada umat Islam ya, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho sebelum orang Kristen dan Yahudi ini tidak akan pernah ridho sebelum umat Islam itu mengikuti milah mereka. Jadi apa yang mereka berikan ya terhadap, jangankan sama umat Muslim, sama sesama Kristen saja mereka minta imbalan gitu ya, meminta imbalan, tidak ada keikhlasan, sudah dikasihkan dan itu sudah berlalu bertahun-tahun masih juga diungkit-ungkit kan gitu. Ya menurut mereka mungkin ya tidak ada
istilah makan siang gratis gitu. Jadi apa yang diberikan ya harus dikembalikan gitu ya, minta kembali gitu, minta imbalan. Nah, di sini maka ketika orang-orang Kristen itu selalu berslogan dengan ajaran kasihnya, ternyata mereka tidak dapat mengaplikasikan dari apa yang mereka jadikan apa namanya slogan ya, ajaran kasih ya, itu kalau menurut saya sih ajaran kasih tak sampai apabila mana memberi saja masih diminta untuk kembali, memberi saja masih diungkit-ungkit, sudah barang tentu itu tidak ada keikhlasan di sana ya. Lalu mereka dengan terang-terangan menyampaikan bahasanya apa yang telah diberikan kepada Rudianes ini mereka menyesal katanya yang telah mendonasikannya itu ya. Nah, cuman sayangnya Rudianes ini bermusuhan sesama mereka ya, sesama mereka, tapi Islam dibawa-bawa. Itu sebenarnya tidak elok juga ya, karena ini kan internal mereka. Lagi pula yang salah itu kan mereka ya kan, berawal pula dari penghujatan ya kan, lalu masuk ke pelaporan dan akhirnya masuk bui dan mereka menggalang donasi. Itu kan sebenarnya internal mereka ya. Umat Islam itu ya hanya melaksanakan pembelaan kewajibannya untuk membela agamanya kan begitu ya. Tapi Kristen seperti Rudianes selalu mengatakan Tuhan tidak perlu dibela. Tapi ketika Kristen pada masuk bui ya mereka sibuk membela diri ya kan, mengatakan umat Islam itu menghujat lah segala macam, menghina segala macam. Padahal tidak, dalam ranah debat itu selama akademis, selama alkitabiah ya sesuai dengan isi kitab itu tidak soal. Lah kalau anak Batak ataupun anak kata ini Rudi Simamora ini kan mengatakan bahasanya Nabi Muhammad itu bertapa. Di mana ada tertulis bertapa? Nabi tidak bertapa. Nabi hanya kala itu bermenung itu ya, karena kefikiran kaumnya ini menyembah patung, menyembah berhala. Jadi bukan Nabi itu bertapa di dalam gua katanya. Mereka pikir ya gua yang ada di otak mereka itu, mindset mereka itu gua Hiro itu seperti gua-gua yang ada di Indonesia yang dalam begitu. Mereka pikir seperti itu mungkin ya. Padahal yang dikatakan gua itu hanyalah istilah saja, karena itu hanya batu yang berongga dan itu tidak dalam itu, dan bukan gua seperti gua-gua yang ada di Indonesia, terowongan-terowongan itu bukan gitu. Nah, inilah kesalahpahaman Kristen yang mereka sesungguhnya tidak ketahui tapi mencoba untuk dinarasikan dan menjadikan sebuah olok-olokan sebagai hinaan ya, caci makian ya, penistaan ya, yang jadi ujung-ujungnya berujung kepada pelaporan. Nah, itulah tadi. Maka kuasai dulu ilmunya, kuasai dulu diketahui dulu asbabun nuzulnya dan bagaimana grammar dan kosakata di dalam bahasa Arab itu berbunyi. Nah, itu baru ya dinarasikan. Ini tidak, tahu pun tidak, tapi asal-asal jeplak. Ya, biarpun dalam keadaan berdebat, kalau sudah ngotot-ngotot begitu dan diulang-ulang, dan Rudi Simamora itu mengulang-ulang Nabi Muhammad bertapa, Muhammad bertapa, itu disampaikannya berulang-ulang, tidak sekali dua, bukan hanya di saat berdebat, tapi sedang monolog pun demikian gitu. Maka tidak heran kalau pada akhirnya umat muslim itu geram kan begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي